Rahmawati, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Tulang Bawang. Kali ini saya akan melaksanakan coaching supervisi akademik kepada rekan sejawat saya di SD Negeri 1 Bawang Sakti Jaya. Rekaman ini saya buat sebagai salah satu bentuk aksi nyata saya. Untuk itu, marilah kita mulai saja supervisi akademik ini. Selamat pagi, Bu Ani. Selamat pagi. Sebelum kita mulai supervisi akademik, silahkan Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Apriani. Saya saat ini bertugas sebagai pengajar di SD Negeri 1 Bawang Sakti Jaya. Saya mengajar di kelas 4B. Oke, Bu Siti Apriani, di sini saya akan melaksanakan coaching supervisi akademik ya Bu. Dimulai dari percakapan praobservasi. Nanti saya akan memberikan pertanyaan kepada Bu Ani. Silahkan dijawab dengan senyaman mungkin dan rileks ya Bu. Nah, tujuan pembelajaran yang akan Ibu tampilkan saat observasi ke saya nanti apa? Baik, tujuan pembelajaran yang akan saya tampilkan saat observasi nanti adalah 4.4 tentang mendeskripsikan jenis-jenis gaya dan manfaatnya di kehidupan sehari-hari. Baik, lalu setelah pembelajaran, kompetensi apa yang Ibu harapkan dapat dimiliki oleh siswa Bu Ani? Baik. Saya berharap murid mengetahui apa saja jenis-jenis gaya itu dan mengetahui manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oke, selanjutnya metode apa yang telah Ibu siapkan untuk pembelajaran nanti dan mengapa Ibu memilih metode tersebut? Baik, metode yang akan saya gunakan adalah metode problem based learning agar murid dapat memecahkan masalah dalam kelompok mereka. Lalu melalui metode ini murid diharapkan dapat bekerja sama secara tim, percaya kepada temannya, serta dapat menemukan solusi terhadap masalah yang sedang mereka hadapi. Oke. Setelah Ibu menentukan menggunakan metode tersebut, ya, alat dan bahan apa yang Ibu butuhkan untuk mendukung proses pembelajaran dengan metode tersebut dan mengapa Ibu memilih alat dan bahan itu? Baik. Yang pertama, saya menggunakan proyektor karena proyektor itu dapat menarik minat siswa untuk lebih fokus. Terus lalu kedua, saya menggunakan media gambar dalam bentuk PowerPoint. Dan yang ketiga, saya menggunakan LKPD, yang mana LKPD itu tujuannya agar dalam proses pembelajaran penyelesaian masalah itu bisa tercapai secara tersistem dan terstruktur. Sedangkan alat peraga yang akan saya gunakan yaitu bola, plastisin, meja atau kursi yang ada di sekitar kelas. Baik, jadi Ibu akan menggunakan alat dan bahan berupa proyektor ya, kemudian gambar-gambar dalam bentuk PowerPoint ya, kemudian LKPD, karena menurut Ibu alat dan bahan tersebut dapat menarik minat dan membuat siswa menjadi lebih fokus, begitu ya Bu? Ya, betul Bu. Baiklah kalau gitu Bu, sekarang coba tolong Ibu ceritakan bagaimana tahapan pembelajaran yang akan Ibu sajikan nanti kepada saya. Baiklah, pembelajaran yang akan saya awali dengan mengucapkan salam terlebih dahulu, lalu mengabsen siswa, dan selanjutnya kita memberikan motivasi minat siswa. Kemudian
persepsi dengan menampilkan gambar-gambar sebagai pendampingan siswa. Oke, baik. Oke, baik Ibu, dengan metode problem based learning ini tadi sudah Ibu jelaskan dari awal sampai akhir ya. Bagus sekali. Penjelasan dari awal sampai akhir tadi apa sudah dipersiapkan Bu dalam RPP Ibu? Ya, sudah Bu. Sudah saya persiapkan. Baik Bu Ani, ada perubahan atau tambahan tidak dari persiapan yang sudah Ibu lakukan ini? Baik, ada tambahan Bu. Mungkin saya akan mempersiapkan sedikit catatan kecil berupa tulisan isinya RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran dan skenario pembelajaran. Oke Bu, 2 pertanyaan terakhir ya dari saya sebelum kita praktek pembelajaran. Kira-kira menurut Ibu ada atau tidak saat penyampaian materi nanti yang menurut Ibu siswa itu akan kesulitan dan merasa kesulitan ya dalam menerima materi yang Ibu sampaikan? Insya Allah tidak ada Bu. Tidak ada kesulitan karena materi ini sudah sering praktek atau sudah sering dilakukan di kehidupan sehari-hari, sehingga tinggal mengulangnya saja. Nah, selanjutnya apa yang menjadi perhatian khusus dalam pembelajaran kali ini? Baik, yang menjadi perhatian khusus dalam pembelajaran kali ini adalah proses terlaksananya pembelajaran tersistem dan berurutan step by step atau berurutan lah sesuai urutannya, dengan jangan sampai ada bagian yang terlangkahi dan jangan sampai ada bagian yang tidak terlaksana. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah evaluasi pembelajaran murid tidak hanya paham secara teori, namun juga paham bagaimana penerapannya di lingkungan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Baik, oke. Bagaimana Bu, sudah siap untuk melaksanakan observasi pembelajaran di kelas? Kalau sudah siap, ayo boleh kita ke kelas sekarang? Siap, baik. Baik, berdoa dulu yuk. Sebentar. Mas siap? Doa mulai.
Gaya itu apa? Ada yang masih ingat? Apa itu yang dimaksud dengan gaya? Ya, gaya adalah suatu tarikan atau dorongan. Asik. Tangan terjempol. Terjempol. Kasih. Nah, baik. Sekarang sebelum kita ke pembelajaran selanjutnya, ini Bu ada ini ya, ada gambar. Nanti kalian Ibu ada gambar, nanti kalian ini ya, kalian jelaskan arti gambarnya apa. Ini masih berpengaruh tentang gaya. Nah, kali ini kan materi kita ini tentang pengaruh gaya terhadap benda. Jaga kan tadi itu pengertian gaya itu adalah tarikan dan dorongan. Ada yang masih ingat nggak jenis-jenis gaya itu apa aja? Gaya geser dan gaya otot. Ya teman, kita bahas gaya geser dan gaya otot. Sekarang ibu mau tanya lagi nih, kira-kira ini gambar apa ya? Coba. Anak yang naik goes sepeda. Ini anak dari goes sepeda ini menggunakan gaya apa? Gaya otot. Gaya otot itu bekerjanya di mana? Rusak. Belum saya. Nah, yang ini gimana? Tentang gaya gesek. Gaya gesek. Ada gaya apa lagi nih? Kalau gaya doang berarti pakai apa? Pakai gaya otot. Pakai gaya otot. Yang ini gimana kali ini gambarnya ini? Nih, dari video yang pertama tadi. Tentang apa pengaruh gaya yang pertama yang kalian ingat, yang kalian pahami tadi? Ya, dari benda dia diberikan gaya maka menjadi bergerak. Sekarang kita akan buktikan langsung. Ya, di sini ada bola. Bentarnya pelan aja ya. Tadi bolanya tadi berada di mana? Coba, apa di mana bolanya tadi? Ya, bolanya tadi di ujung kaki Rafka ya. Nah, setelah Rafka tendang maka bolanya berpindah tempat ke arah meja ini. Itu berarti membuktikan bahwa gaya mempengaruhi benda dia menjadi bergerak. Bagus. Nah, untuk sekarang habis benda dia menjadi bergerak, selanjutnya apa? Ya, pengaruh gaya tadi. Yang contoh tadi. Gaya bergerak menjadi diam. Oke, berarti jadi bolanya sini ya. Bolanya di sini, ibu tendang ke Rafka lagi ya. Nanti Rafka tahan ya. Berarti membuktikan bahwa gaya juga bisa mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Kalau tadi contohnya tadi di situ apa aja? Contohnya? Ya, sepeda. Orang yang naik sepeda mengerem maka akan menjadi diam. Oke. Ada yang tahu nih ibu pegang apa ini? Plastik. Pasti udah pada tahu ya fungsinya. Nah, sekarang kita akan membuktikan suatu gaya itu pada benda plastik ini. Ini plastik ini termasuk benda. Jadi ada video tadi. Video tentang apa tadi? Bagian terakhir tadi. Ada yang masih ingat? Apa? Ya, gaya dapat mengubah bentuk benda. Sekarang nih, tadinya bendanya seperti ini ya, plastiknya bentuknya. Sekarang juga akan berikan pada Rafka. Rafka silakan bentuk gimana maunya Rafka? Gimana maunya Rafka? Oh, ayo tunjukin sama teman-temannya. Jadi apa sekarang bentuknya? Jadi bulat atau bulat. Lalu seperti apa lagi Rafka?
bisa merubah bentuk benda sesuai keinginan si yang menggunakan gaya tersebut. Kayak tadi kan Rafka pengen bulat, ya udah dibentukin bulat sama Rafka. Rafka pengen bentuk gepeng, dibentuklah gepeng sama Rafka. Udah, Rafka, ayo silahkan duduk. Kasih jempol. Satu jempol. Makasih Rafka. Oke, sekarang kita akan mengerjakan tugas LKPD. Ini bisa cara kalian mengerjakannya ini di sini kan ada 4 tabel ya, 4 kotak. Kalian cari gaya di kehidupan kita sehari-hari. Kita gaya apa saja yang kita gunakan. Ya, boleh tulisan, boleh juga kalian suka gambar, boleh gambar. Misalnya posisinya gini, pas contoh ya. Misalnya kita lagi mau buka jendela bu, boleh buka jendela. Berarti kan kalau mau gambar, nanti ada gambar jendela, ada gambar orangnya, ya. Kalau misalnya tulisan aja bu, boleh juga tulisan nggak apa-apa. Misalnya anak sedang membuka jendela, itu gayanya adalah gaya otot, menggunakan gaya otot, yaitu membuka benda dari tadi tertutup, jendela tadi tertutup menjadi terbuka. Ya, begitu ya penjelasannya ya. Bisa? Ya. Pasti bisa lah anak-anak ibu. Kita ibu bagikan.
sebaiknya kita teknik stop lagi ya, biar lebih menyegarkan otak kita. Ayo, ibu akan meletakkan instrumen ya. Jadi kalian lakukan gerakannya seperti biasa, yaitu tarik nafas, pejamkan mata, tarik nafas dan hembuskan. Ikuti instrumen ya, dengarkan instrumennya. Ayo, siap? Ayo ambil posisi serileks mungkin ya, senyaman kalian posisinya. Oke, bukan instrumennya. Gimana rasanya setelah kita melakukan teknik stop? Udah fresh otaknya? Baik, kalau sudah fresh, sudah siap nanti untuk presentasi. Ayo, siapa kelompok yang mau presentasi duluan? Ayo, silakan. Dulu. Ayo, silakan buka dulu. Jadi modal apa? Ayo, silakan buka. Oke, baik. Ini adalah presentasi dari kelompok 4. Kira-kira ada yang mau bertanya? Ada. Apa? Apa pengaruh jendela? Ya, apa pengaruhnya? Pengaruh gayanya, pengaruh gaya terhadap tempat jendela apa? Lalu pengaruh terhadap benda, pengaruh terhadap benda. Ya, gimana? Sudah sesuai jawabannya? Ayo, silakan tutup presentasinya. Ayo, kasih tepuk jempol.
Kira-kira ada yang masih belum jelas dari materi kita hari ini? Sudah jelas. Baik, kalau sudah jelas berarti Ibu beri tugas untuk dikerjakan di rumah ya. Berarti tugasnya kalian di rumahnya itu kalian cari ya pengaruh gaya terhadap gerak benda di sekitar rumah kalian ya, yang sering kalian lakukan. Oke, baik. Ini hasil presentasinya sudah dijelaskan. Silakan dibagikan ke kelompoknya masing-masing. Ayo. Dari pembelajaran kita tadi udah paham semua kan? Aku mau bertanya, materi apa yang tadi kita pelajari hari ini? Gaya, tentang pengaruh terhadap benda ya. Menurut kalian nih, menurutmu ya, apa pembelajaran penting yang kalian dapatkan dalam pembelajaran kita hari ini? Apa ya, mengetahui tentang apa pentingnya pengaruh gaya dalam kehidupan kita ya. Kayak tadi contohnya tadi itu kita buka jendela, pengaruhnya itu adalah dari jendela tertutup jadi terbuka. Akhirnya manfaatnya buat kita apa manfaatnya? Apa manfaat dari buka jendelanya itu? Ya, mendapatkan sinar matahari atau udara segar. Baik. Belajar dari bahan bacaan dan video apa saja tadi yang diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari tadi, dari video dan bahan bacaan yang kalian baca tadi, apa yang akan kamu terapkan dari video dan bahan bacaan yang tadi kita pelajari? Apa saja yang dapat kamu terapkan di kehidupan kalian sehari-hari tadi? Ya, seperti bola, dari pemain bola itu sudah termasuk menerapkan di kehidupan sehari-hari ya. Baik, bagus. Untuk pertemuan kita selanjutnya itu tentang apa? Benda elastis. Ya, jadi nanti untuk materi kita selanjutnya itu tentang benda elastis. Silakan jika kalian mau mempelajari di rumah, mau mencari informasinya duluan nggak apa-apa. Ya, nanti kita bahas sama-sama di sekolah. Baik, kalau begitu silakan siap-siap. Kita akan pulang. Ayo, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Gimana perasaannya tadi setelah kita selesai melakukan presentasi di kelas? Alhamdulillah ya, berjalan dengan lancar. Di sini saya akan menanyakan pertanyaan refleksi tentang observasi tadi yang telah kita lakukan di kelas. Nah, sekarang kita memasuki sesi pasca observasi. Dalam pasca observasi ini, saya akan merefleksikan kegiatan di kelas tadi. Silakan Bu Anu menjawab dengan santai, rileks, yang nyaman ya, tidak usah tegang. Bagaimana perasaan Bu Ani setelah menyajikan pelajaran tersebut?
Penyampaian pembelajaran tadi hari ini alhamdulillah ya Bu ya, berjalan lancar. Namun ada sedikit permasalahan, mungkin karena ada siswa ya yang kurang percaya diri gitu Bu, sehingga dia hanya diam padahal sudah kita pancing agar dia menyampaikan sebuah pendapatnya. Namun ya mungkin kembali lagi ke percaya diri anaknya tersebut masih kurang timbul, masih kurang meningkat. Oke, secara umum keseluruhan sudah lancar ya, walaupun ada sedikit kendala karena masih ada siswa yang percaya dirinya masih kurang. Gitu. Nah, apakah pembelajaran di kelas tadi sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan? Untuk pelaksanaan pembelajaran pada hari ini secara umum saya rasa sudah sesuai. Saya sudah melakukan dari setiap tahapan tanpa ada yang terlewati sih. Oke, bisakah Bu Ani menceritakan hal-hal yang dirasa memuaskan dari proses pembelajaran yang Bu Ani lakukan tadi? Baik, ada beberapa hal yang membuat saya puas pada proses pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu siswa dalam menyampaikan presentasi hasil diskusi mereka tadi sudah mulai memuaskan, dengan menunjukkan peningkatan dalam kepercayaan dirinya. Terus yang kedua, kerjasama tim antar anggota kelompoknya itu sudah mulai terlihat, sudah mulai terbentuk, tidak menggunakan egonya masing-masing, tetapi bekerja secara tim dan untuk menemukan sebuah solusi bersama. Oke, di sini ada dua hal ya yang sudah saya catat. Yang pertama menunjukkan peningkatan dalam percaya diri, dan yang kedua kerjasama antar anggota tim kelompok sudah mulai terlihat. Lalu bagaimana pikiran Bu Ani terkait ketercapaian tujuan pembelajaran pra-observasi? Apakah sudah tercapai atau belum? Untuk tujuan pembelajarannya hari ini kan ada dua Bu ya. Yang pertama kan mengidentifikasi jenis-jenis gaya itu. Lalu yang kedua kan mengetahui manfaat dari gaya tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, alhamdulillah menurut saya itu sudah tercapai, dilihat dari hasil diskusi diskusi siswa yang di KPD itu dengan pertanyaan yang disajikan dan jawaban yang disampaikan sudah sesuai. Jadi dari observasi di kelas tadi, ada hal yang menjadi kesulitan siswa atau tidak ya Bu? Bisa Ibu jelaskan? Seperti yang sudah kita sampaikan di awal tadi ya Bu, secara umum keseluruhan siswa sudah mulai meningkatkan kepercayaan dirinya, namun masih ada memang beberapa siswa yang masih belum kurang percaya diri, merasa dirinya belum bisa atau masih kurang mampu dalam menyampaikan sebuah pendapat. Oke, nah kalau dari Ibu sendiri ada kesulitan atau tidak? Kalau kesulitan mungkin masih sulit ya Bu ya untuk mengkondusifkan murid saat diskusi berlangsung. Hal yang saya lakukan adalah kondusifkannya kembali dengan cara kita berkeliling, misalnya berkeliling dari kelompok satu ke kelompok yang lainnya untuk menguatkannya. Oke Bu Ani, dari hasil refleksi tadi Ibu menjelaskan ada kesulitan dari siswa dan juga ada kesulitan dari Ibu sendiri ya saat pembelajaran. Boleh dirangkum sedikit ceritanya bagaimana ya Bu kesulitan siswa dan kesulitan Ibu ini? Untuk kesulitan siswa itu memang ada beberapa siswa tadi yang kurang percaya diri ya Bu, sehingga tidak bisa maksimal mengikuti kerja kelompok. Sedangkan di standarisasi sendiri kan adalah kurang bisa mengkondusifkan siswa. Oke. Nah, keinginan Ibu apa nih untuk pembelajaran yang berikutnya?
itu mungkin saya akan mengganti metode pembelajaran dengan produk basic learning. Basic learning tujuannya agar anak yang kurang pede atau percaya diri tadi itu bisa lebih pede, karena karya-karya itu dibuat oleh dia sendiri dan mungkin kedepannya lebih dapat pede berbicara di depan kelas agar tercipta kondusifnya di kelas. Oke, ada berapa banyak Bu anak-anak yang kurang percaya diri? Kalau sebuah kelas itu dipresentasikan 100%, mungkin kurang lebih dalam kelas itu sekitar 15% cukup banyak, namun ini kenyataannya cukup. Kira-kira target keinginan berkurang presentasi dari 15% itu mencapai berapa? Dalam jangka pendek ini maksimal itu mungkin 5%. Kalau mau dituntaskan 100%, itu membutuhkan waktu yang lama dan persiapan yang lebih matang lagi. Oke. Bu, kalau 5% itu kondisinya seperti apa ya? Mungkin dari 12 peserta didik di kelas saya hanya 1 atau 2 orang yang belum percaya diri untuk menyampaikan presentasi di kelas. Dari 20 peserta didik di kelas Ibu yang belum percaya diri hanya ada 1 atau 2 orang ya. Nah, itu disebabkan peningkatan dari 5% itu. Bisa Ibu ceritakan 25% murid yang kurang pede itu seperti apa? Baik, semisal 5 kelompok itu kan di setiap kelompoknya mungkin ada 1 atau 2 orang yang belum berkontribusi penuh terhadap diskusi yang sedang berlangsung tersebut. Oke, kira-kira apa yang dapat Ibu lakukan untuk mewujudkan hal itu? Baik, hal yang dapat saya lakukan adalah melakukan perubahan terhadap metode yang saya gunakan ke metode lain yang lebih bervariasi, dan yang kedua melakukan giliran-giliran terhadap siswa untuk melakukan presentasi. Seandainya sekarang sudah presentasi, mungkin minggu depan yang belum, yang presentasi ke depan untuk kelas. Oke, dari semua hal yang disampaikan tadi, kira-kira mana yang bisa lebih membuat siswa menjadi percaya diri? Sepertinya lebih kuat jatuh ke metode yang bervariasi, yaitu seperti metode produk basic learning. Oke, nah jadi Ibu ingin fokus untuk mengganti metode dulu ya, gitu ya? Ya, Baiklah, Ibu sekarang kita sudah memasuki sesi akhir. Nah, apa nih jadwal selanjutnya pembelajaran Bu Ani? besok saya masih ada kelas. Di kelas saya mungkin besok sudah bisa saya terapkan metode yang baru. Namun saya harus mensosialisasikan terlebih dahulu kepada peserta didik. Kemungkinan pastinya itu minggu depan. Oke. Nah, selain Ibu sendiri, kira-kira siapa lagi yang bisa membantu Bu Ani untuk menjalankan rencana dari solusi yang sudah Ibu buat? Baik, yang membantu itu siswa, Bu, karena setiap kelompok kan memiliki ketuanya. Lalu ada dari bagian-bagian yang lain, sehingga kita memaksimalkan ketua kelompok dan seluruh anggota kelompok tersebut. Baik Bu Ani, kita sudah selesai melakukan observasi pembelajaran ya. Jadi kira-kira pesan yang bisa Ibu dapatkan selama kita melakukan coaching ini tadi apa? Baik, yang pertama tentu senang, yang kedua lebih bersemangat lagi, karena menurut saya sebuah bisnis seperti ini lebih ke sharing atau tukar pikiran, karena dengan sharing itu kita bisa lebih lega ya tentang apa yang kita rasakan dan solusi yang dapat kita kerjakan bersama. Oke, nah mungkin Bu ada tambahan nih dari Ibu Ani
saran atau masukan untuk coaching yang kita lakukan ini? Saran dari saya, pelaksanaan coaching seperti ini mungkin bisa lebih sering diterapkan ya di lingkungan sekolah khususnya dan di dunia pendidikan pada umumnya, untuk membantu guru-guru yang mempunyai masalah agar bisa sharing, bertukar pikiran, dan menemukan solusi. Udah cukup ya Bu Ani, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan Bu Ani sudah mau berpartisipasi. Dan saran Ibu tadi mungkin bisa kita pertimbangkan, nanti kita obrolkan untuk kedepannya supaya bisa kita terapkan. Baik Bu, saya sebagai supervisor dan Ibu sebagai yang saya supervisi, kita sepakat tentang semua hal yang sudah kita lakukan tadi ya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Baik, demikianlah tadi coaching supervisi akademik yang dilakukan di Sekolah SD Negeri 1 Bawang Sakti Jaya. Sebagai aksi nyata saya pada modul 2.3. Semoga apa yang kita hasilkan, yang kita sepakati dan kita terapkan di sekolah dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.